Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhana dzil izzati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriya wal jabarut wa la yamutu wa la yamutu abada. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sallallahu alaihi wasallam wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa
Desa Tanjung Aur Dusun Telagomudo beserta seluruh perangkat-perangkat desa yang lainnya. Saya mohon maaf tidak saya sebutkan gelarnya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Selanjutnya sama-sama kita hormati para pegawai syarat, sejak dari imam, khotib, bilal, murid, serta pegawai syarat lainnya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Sabilul Anwar beserta para ustadz ustazah yang mengajar di pesantren itu. Selanjutnya yang saya hormati para alim ulama, ustadz ustazah, para qori dan qori'ah, cerdik pandai, tua-tua tahu yang sempat hadir pada pagi menjelang siang ini. Selanjutnya anak-anak didik dari pesantren yang insya Allah ini adalah salah satu harapan kita, bukan sekedar kita. Mudah-mudahan ini adalah harapan bangsa kita, yaitu menjadi penerus bangsa Islam kita ke depannya. Yang lebih baik daripada kita sekarang adalah kita harapkan kepada anak-anak kita sekarang menjadi pemimpin yang baik. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalian kalian kesekian, ya. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dengan adanya Allah mempertemukan kita, Allah selalu memberikan hidayah petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul taat kepada peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kenapa di awal tadi kita memuji Allah? Karena sesungguhnya kita ini hanyalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk hadir di majelis ilmu ini kecuali atas pertolongan Allah. Itu yang namanya taufik dan hidayah. Ada orang sekedar mendapatkan hidayah, petunjuknya dapat sudah diumumkan oleh pegawai syarat, pemerintahan desa, bahwa hari ini kita merayakan membesarkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dia pengumuman, tetapi tidak diberikan oleh Allah izin untuk masuk ke masjid. Maka bersyukurlah kita yang masih berada di dalam masjid. Mudah-mudahan kita sama-sama bersama Rasulullah SAW kelak di padang mahsyar bersama ke dalam surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa kita di awal kita selalu mengucapkan tasbih? Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita masih diberikan nafas yang gratis. Masih gratis bernafas, masih kan? Bahwa kita masih diberikan oleh Allah memandang dengan gratis, ya. Dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang masih diberikan oleh Allah.
tidak akan terhitung banyaknya nikmat Allah. Karena Allah katakan dalam surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir, salah satunya Allah jelaskan di situ. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Semangat ya Allah. Bu, semangat ya. Jadi ketika dengar ayat Al-Quran dibacakan, jawab dengan Allah. Allah. Bisa? Semangat. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya. Ya. Kalau yang ikhlas jatuh dengan itu. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Tahu artinya? Oh, Pak. Pak. Tahu artinya? Ya. Assalamualaikum. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir, salah satunya Allah jelaskan di situ apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini sudah puluhan kali kita mengadakan acara, apakah itu menyambut hari besar Islam dengan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, ya. Ada yang merayakan Maulid Nabi, ada yang memperingati Maulid Nabi, ya. Itu semuanya adalah bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Apa? Ayo berdua. Nah. Baik. Pada hari ini banyak orang yang pandai memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa dijadikan contoh. Sekarang banyak orang yang pintar memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa dijadikan contoh. Paham nggak kira-kira? Paham? Kalau paham, loh. Artinya apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijadikan oleh Allah suri tauladan, contoh yang baik buat kita, contoh yang paling baik buat menjalani hidup kita. Kata Allah, Allah berikan gelar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik. Yang perlu kita contoh adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bidang apa? Seluruh bidang aktivitas
sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya benar. Nih, contoh yang terbaik baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau kita anggap contoh yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama yang perlu kita contoh apa? Akhlak mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah berakhlak? Dua. Rasul berakhlak itu dua. Pertama, Rasul berakhlak kepada Allah. Kedua, Rasul berakhlak kepada sesama makhluk. Rasul berakhlak kepada Allah. Ya, bagaimana akhlak Rasul kepada Allah? Pertama, Allah jangan menyebutkan Allah dengan sesuatu pun dan jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu akhlak kepada Allah. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad, harga mati. Titik. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, wajib hukumnya tidak dipercaya. Karena apa? Karena kita sudah yakin bahwa tidak ada lagi nabi sampai hari kiamat sesudah berikutnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah, jangan menyebutkan Allah dengan sesuatu pun, dan jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalau satu akhlak ini sudah baik, insya Allah akhlak yang kedua itu lancar terlaksana. Akhlak kepada Allah itu baik, insya Allah akhlak kepada makhluk insya Allah baik. Ya beda. Selesaikan dulu akhlak kepada Allah, baru akhlak kepada manusia insya Allah baik. Ikut tuh pesannya di dalam suratul Al-Fatihah yang sering kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Selesaikan dulu haknya Allah, insya Allah pertolongan akan sampai kepada kita. Akan disampaikan oleh Allah bantuan kepada kita. Pertolongan kemudahan di dalam menyelesaikan masalah, kemudahan di dalam menjalani hidup akan dimudahkan oleh Allah kalau hubungan kita kepada Allah baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu, kalau hidup kita sudah baik, insya Allah hidup akan tenang. Ya Pak ya, hidup akan tenang. Mau hidup tenang? Mau? Bapak ini saya dulu, bapak pengen hidup tenang? Mau hidup tenang? Tentu jawabannya mau. Hidup tenang itu bukan arti bersantai-santai cuma menyegar. Kira? Kalau bahasa kami itu melakukan itu penyegar. Bukan arti bersantai-santai. Hidup tenang itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Insya Allah hidup akan menjalani hidup itu akan tenang. Nah, contoh yang sederhana yang sering saya sampaikan, hidup yang tenang hidup itu hidup seperti model tukang parkir. Pernah dengar? Tukang parkir, coba kita lihat tukang parkir di pasar. Mobil banyak, motor banyak, merek yang bagus-bagus, tidak pernah sombong. Ya lah, tukang parkir tuh, mobil banyak, motor banyak, merek yang bagus-bagus, tidak pernah sombong. Nanti mobil itu habis, motor itu habis sama sekali, ya. Motor habis,
Sedih nggak tukang parkir? Ya. Pegang malahan. Ya, tukang parkir. Contoh yang sederhana kalau mau yang benar. Apa artinya kok bisa tukang parkir setenang itu? Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa rahasia tukang parkir ini? Ternyata rahasia tukang parkir, dia tidak merasa memiliki, tapi merasa dititip. Nah, itu rasanya. Siapa saja yang merasa memiliki bahwa harta, jabatan, anak, istri, suami, kebun sawit, dompet, apapun yang ada pada diri kita, kalau kita merasa memiliki, pasti kita takut kehilangan. Betul? Pasti takut. Tapi kalau kita merasa ini semua sekedar titipan Allah, kita lahir ke dunia tidak mau apa-apa. Betul? Sama. Laki-laki dan perempuan lahir ke dunia dalam keadaan telanjang pulang, tidak bawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Toh sekarang sudah punya apa-apa. Sudah punya mobil, sudah punya jabatan, sudah punya rumah, sudah punya kebun yang luas, sudah punya harta. Itu sekedar titipan Allah. Gampang bagi Allah untuk mengambilnya. Yang sekarang kaya gampang bagi Allah untuk memiskinkannya. Yang sekarang miskin gampang bagi Allah untuk menaikkan derajatnya menjadi orang kaya. Toh buktinya Allah bisa mengubah siang menjadi malam. Lihat, kata Allah apa? Tulijul lail labin nahari wa tulijul nahara fil lail. Malam bisa aku ubah menjadi siang dan siang bisa aku ubah menjadi malam. Gampang bagi Allah, kecil bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, itulah yang sering kita baca di dalam surah Al-Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah itu menghendaki sesuatu, Allah hukum bilang jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Kecil bagi Allah. Nah, artinya buat kita, apapun yang ada pada diri kita sekedar titipan. Kau besok ketika kita datang ajal, tinggal. Betul atau? Tapi kalau merasa itu semua kita yang punya, pasti kita takut kehilangan. Dan pasti. Apa rahasia tukang parkir? Pertama, titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Ya Pak ya, titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Ada orang dititipkan harta oleh Allah jadi orang kaya sombong. Ada orang kaya sombong toh. Anu, orang kaya sombong. Mentang-mentang kaya dengan kawan milih, tidak mau bersama dengan orang miskin, tidak mau berteman dengan orang miskin, tidak mau bergaul dengan orang miskin. Jalan ya orang yang injak tanah, turun tilajak menunggu. Ya, antum tinggal, kau tinggal. Aduh, kayu sombong. Dititipkan oleh Allah harusnya jadi orang kaya sombong. Ada orang dititipkan jabatan oleh Allah jadi pejabat sombong. Ada pejabat sombong. Mana pejabat sombong? Tahu pejabat sombong? Pejabat yang sombong itu adalah Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal Fir'aun? Saya tadi kenal Fir'aun, hebat. Kenal dengan Fir'aun, kenal Fir'aun. Fir'aun itu pejabat sombong, saking sombongnya Fir'aun sampai menjadi Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana
Ya, sombong sampai ngaku jadi guru. Pejabat-pejabat itu yang sombong-sombong itu anak buah Fir'aun itu. Diberikan Allah berpangkat, berjabatan, sombong. Bapak jadi mini RT dan tak disambungin. Alhamdulillah, ini RT juga. Ini RT. Dah boleh RT sih. Oh, dah. RT jauh sama. RT itu insyaAllah dia mau bekerja apa. Dia mau buktinya, dia mau kemas. Maaf dari RT. Dititipkan oleh Allah aku jadi orang kaya sombong. Dititipkan oleh Allah jabatan orang yang berpangkat sombong. Mentang-mentang saya yang jadi penguasa, pemimpin, ya. Hukum harus apa kata saya? Hukum seperti pisau, tajam ke bawah, cumpul ke orang lemah yang salah, orang miskin yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi begitu orang kaya yang salah, orang pagak yang salah, orang yang berpangkat yang salah, hukum pura-pura tidak tahu. Sudah menyebut pisau. Ya. Jadi mudah-mudahan kita teringat dari pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Tuh, titipan Allah jangan sampai membuat kita jadi sombong. Saya mau tanya, Bu, Ibu, tahu tak orang yang paling kaya? Tahu tak orang yang paling kaya? Bapak tahu tak orang yang paling kaya? Siapa? Mana orang yang paling kaya itu? Belum. Nanti kandungan orang yang paling kaya itu apa? Saya tanya ibu. Ibu pagi tadi, Bu. Yang di belakang, Bu. Siapa yang paling tadi sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh? Siapa? Dada. Apa kamu ya? Siapa? Yang sholat 2 rakaat sesudah azan subuh, sholat sebelum sholat subuh itu siapa? Ibu. Itu orang yang paling kaya. Itu orang yang paling kaya. Apa buktinya? Dan dikatakan orang antal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Fajar itu boleh kita usolli sunnatal fajri rakaataini la ta'ala boleh, atau usolli sunnatal subhi rakaataini qumliyatan la ta'ala boleh. Itu sama sholat fajar, sunat fajar namanya. Kapan kita melaksanakan sholat sunat fajar? Sesudah azan subuh. Kalau sebelum azan subuh berarti itu sholat malam, sholat tahajud namanya. Kadang ada orang yang salah sampaikan, yang sholat fajar itu nanti sebelum azan. Salah. Ada hadis Nabi Sahih sesudah azan subuh. Siapa orang yang paling kaya? Orang atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang paling kaya itu termasuk orang yang 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kaya orang. Siapa orang yang kaya yang kita katakan tadi? Belum ada berapa orang. Di sini yang kaya itu banyak orang kaya. Ya. Tapi kalau orang yang kaya kata Nabi tadi 2 rakaat sebelum subuh itu dia sholat, ibaratkan dia memiliki dunia dan seisi. Itu orang yang kaya, Pak. Bu, itu orang yang kaya. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tapi jangan ditinggalkan sholat 2 rakaat itu. Ya, walaupun kita mungkin kita kesiangan bangun, Pak. Kita kesiangan bangun, Bu. Kalau seandainya waktu subuh menjelang terbit fajar itu 20 menit lagi besar, itu jangan tinggalkan sholat 2 rakaat. Fajar dulu, baru sholat subuh. Kalau kita kesiangan,
Insya Allah jadi orang kayu. Nah, jadi itu, ya. Orang yang kayu adalah yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu. Kalau orang yang mengeluarkan sholat subuh itu, dia tidak akan sombong. Kalau kayu itu tidak kelihatan, ya Pak ya. Kayunya di hadapan Allah. Baik, titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Ya, titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong itu apa? Sombong itu adalah penyakit hati. Sombong itu adalah penyakit hati yang ada pada diri manusia. Siapa di dalam itu? Setan, iblis. Bu, kenal iblis? Setan kenal? Banyak jualan di toko-toko setan. Nah, ya. Bu, iblis itu dia tidak pernah berzina, tidak pernah narkoba. Ya. Apa yang membuat dia diusir dari surga? Karena sombong. Bagaimana sombong dari orang? Ingat kita dari mana dan akan kemana itu ingat. Insya Allah tidak akan sombong. Apa yang ada pada diri kita bukan punya kita sekedar titipan Allah. Insya Allah tidak akan sombong. Kalau penyakit hati ini tidak ada dalam diri kita, bersih hati, ya, bersih jiwa kita, insya Allah itu kita akan tenang dari itu. Makanya rajin-rajin bersihkan hati itu. Ya. Bagaimana caranya? Rajin sholat, rajin baca Al-Quran, kan gitu. Puasa, rajin-rajin berkumpul dengan orang-orang alim. Itu salah satu adalah obat penyakit hati. Ya. Kalau hati yang kotor, bagaimana cara melihat hati yang kotor? Bagaimana caranya? Kalau dia dengki, mulutnya yang keluar suka menyakiti hati orang, berarti hatinya kotor. Apa yang keluar dari mulutnya tidak bermanfaat, hanya menyakiti hati orang, oh itulah cerminan hatinya. Tapi kalau ketika keluar dari bibirnya ada perkataan yang baik, insya Allah hatinya bersih. Ya mulia. Ya dulu. Apa? Hati bersih. Karena ketika hati itu bersih, insya Allah hidup juga akan tenang. Orang tenang itu bukan berarti tidak punya masalah. Bukan berarti tidak punya masalah. Banyak masalahnya, cuma tidak kelihatan. Diberikan oleh Allah yang mudah menyelesaikan masalah tersebut. Karena dia dekat dengan Allah. Sama Pak, beda hasilnya tapi kerjaan sama. Orang yang dekat dengan Allah sama dengan orang yang tidak mau dekat dengan Allah. Walaupun sama-sama manis sawit, walaupun sama-sama dompet, walaupun sama-sama memotong pekerjaan, tapi beda keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang paling dekat dengan Allah. Ya Pak ya, Bapak ya, itu sebagai pemimpin rumah tangga diminta oleh Allah untuk setiap hari Jumat itu mendengarkan pengajian. Kapan? Ketika sholat Jumat. Makanya sholat Jumat itu ketika datang ke masjid, yang lebih baik itu langsung masuk. Jangan nunggu baru nggak masuk. Ya Pak ya, mendengarkan dua khutbah itu adalah hukumnya wajib. Kadang-kadang mau tahu merokok yang kami satu. Tahu, Allah
Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Tinggalkan jual beli. Jual beli pun tak boleh oleh Allah kalau ada panggilan. Apalagi mana saling orang. Ya. Jual beli juga tak boleh oleh Allah kalau aku kemana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan Allah. Bukan muadzin itu lantaran Allah memanggil kita yang masih manggil itu. Kebun sawit tak dimanggil terus. Kebun sawit tak punya tapi cuma sawit. Ini sano. Petai kawan nak saya buah. Kau ingin lagi? Ya. Jadi itu. Kalau kita berpikir dekat dengan Allah insya Allah, hidup dunia akan tenang. Yang mana? Dekat dengan Allah. Dan yang kedua, ilmu tukang parkir yang perlu kita ambil tadi apa? Ilmu tukang parkir yang perlu kita ambil pertama titipan tidak boleh ubah gitu jadi sok. Yang kedua, ilmu tukang parkir titipan harus dijaga dengan baik. Namanya juga titipan. Contoh, ada orang titip motor. Pak, lupa nitip motor, boleh kata saya. Begitu motor diambil kasih spion pecah, knalpotnya hilang. Banyak kempes, kira-kira marah ada Allah. Marah ada orang yang nitip saja. Kenapa tidak dijaga dengan baik? Harus nitip, jangan seperti itu. Apa bedanya Allah nitipkan anak tiga orang rumah itu? Tidak kita jaga dengan baik, tidak kita titipkan ilmu dan iman dengan baik. Yang satu pemabuk, yang satu narkoba, berzina, kira-kira marah ada Allah. Marah. Bu, anak kita ini adalah amanat dari Allah. Menyia-nyiakan amanat adalah khianat. Dan khianat itu salah satu dosa besar. Ya. Jangan sampai kita berdosa besar karena kita lalai kepada anak. Bagaimana caranya supaya anak kita terarah? Titipkan anak-anak kita kepada pengajian. Biasakan anak-anak kita dekat dengan Allah. Ya Bu. Kalau dia masih kecil seperti apa? Titipkan kepada madrasah. Ada madrasah juga. Hidup enggak? Sekolah. Anak-anak. Nah, suruh yang dia. Antar anak ke situ. Saya kepada anak itu bukan berarti aku pun keinginan anak kita kasih. Anak ini HP kita kasih. Sehingga dia lalai ngaji, lalai sekolah madrasah dan sebagainya. Jadi apa yang kita harapkan ketika di masa tua? Ya. Anak itu diantar ngaji malam, ngaji antar maghrib dan isya. Ada kan? Nah, diantar anak itu. Dia tahu mana alif batasan, pasti tahu juga baca Al-Quran. Ya, jangan sekedar cuma antar, bayar. Kalau di kami tidak Pak, madrasah kami itu, ya, madrasah kami di Malakointan itu kami buat biaya per bulan SPP itu 20.000, 5 bulan Pak. Sebulan itu berapa hari? 30. Nah kami minta cuma 20, tidak sampai 1.000 sehari tidak. 5 bulan orang. Akhirnya kami perlu rapat.
Kalau keberatan mungkin keberatan. Kami ganti, kami ubah, kami ringankan, kami buat peraturan, kami minta SPP kepada wali murid 5.000 per guru. Sama memang hasilnya sama sebulan berarti dong, tapi hasilnya beda. Beda tidak apa? Hasilnya beda. Kenapa? Sekali keluar duit 20.000 itu berat untuk masyarakat. Yakinlah kalau nggak terima itu. Tidak. Tapi kalau kredit pelaci, tahu pelaci? Kredit susu, sendok, itu apa itu? Tapi kalau kredit, kalau bayar SPP, aku 20.000 cukup. Kenapa? Kalau setan tak boleh. Suruh ngutang ilmu anak tu. Ya. Kita berharap dalam hubungan Allah Muhammad dulu dibuat jadi orang mahkamah bayar seluruh anak yang mendoakan. Tapi anak dapat jadi dari ilmu guru dari. Tapi guru kita tidak pernah dibayar. Ngutang. Elok dari ngutang boleh. Jangan sekedar antar manja, ya, dibayar. Karena madrasah kita itu punya cuma sektor, layak utu walayak ya, layak utu walayak ya, tidak bermutu karena orang lain. Kalau ada yang cukup, insya Allah bermutu lah madrasah. Insya Allah dibuka madrasah. Kalau sama-sama kompak. Ya, saya ingin berkeinginan saya sampai sekarang belum dikabulkan. Apa keinginan saya? Jangan diterima sekolah tingkat menengah SMP atau MTS kalau tidak ada ijazah madrasah. Itu keinginan saya. Karena kalau kita sekarang madrasah sepelekan, tidak mau sekolah madrasah. Kalau ada peraturan kita, jangankan di Kabupaten Tebo. Buat peraturan tidak usah besar-besar di Kabupaten Tebo, di kecamatan kita dulu. Buat peraturan, jangan diterima anak masuk SMP atau MTS kalau tidak membawa ijazah madrasah. Mantap tak itu terbagai? Itu tidak merasa sendiri. Itu udah anak selusuh kelabu dulu, awal lagi ke 100. Yang sekolahnya 20 ada persen kira-kira. Kami janji satu kenapa saya gambarkan seperti itu kami di sana. Yang lainnya sibuk HP. Jadi hati-hati. Ingat, anak ini adalah amanat dari Allah. Menyia-nyiakan amanat adalah khianat, dan khianat adalah dosa besar. Anak ini bisa membawa kita ke neraka dan anak ini bisa membawa kita ke surga. Tergantung bagaimana didikan kita semasa hidup di dunia. Ibu walaupun bapak rajin sholat, rajin bersedekah dan lain sebagainya berbuat baik, tetapi anak kita terlantar. Besok kita akan dituntut oleh Allah. Yang begitu kita diperiksa, dipersilakan masuk ke dalam surga. Tapi giliran anak kita dimasukkan ke dalam neraka, anak ini protes. Betul, saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah puasa, saya tidak pernah haji, bahkan saya tidak pernah tahu siapa Tuhanku. Itu tidak lain, tidak bukan karena orang tua saya semasa hidup di dunia tidak pernah mendidik saya, tidak pernah mengajarkan saya, tidak pernah mengantarkan saya kepada guru-guru sehingga saya tidak bisa ngaji, sehingga saya tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Kalian dengar siapa? Itu yang tadinya sudah dipersilakan masuk surga dipanggil kembali. Betul ini anakku, betul. Semasa di dunia tidak pernah kamu ajarkan ngaji, benar. Kalau begitu kamu tidak akan sama-sama masuk ke dalam neraka. Lalu sendiri hari ini. Hati-hati. Ya Bu ya. Bu. Hati-hati dengan anak. Sayang itu boleh. Apalagi mengantar ke pesantren itu lebih baik.
Ya, Bu, jangan merasa itu kalau anak sekolah di pesantren. Jangan merasa itu. Ya, walaupun S1, S2, S3, S3, anaknya, tapi kalau tidak ada iman di dalam hati, jadi rakyat itu harus cerdas. Tahu cerdas? Ada lagu itu, madu di tangan kanan, racun di tangan. Kalau itu soal itu gampang gitu milih. Milih mana? Yang tangan kanan. Kenapa? Karena madu. Masa yang milih racun? Kan gitu. Nah kita itu terlalu cerdas. Karena orang sekarang ini banyak madu, banyak racun bermerek madu. Jelas, banyak racun bermerek madu. Sehingga kita tidak cerdas. Ibu saya tanya ibu, saya tanya ya, seandainya ada racun dan ada madu, kira-kira kalau ibu disuruh pilih, ibu pilih di madu atau di racun? Sekarang ada pertanyaan, ada madu, ada orang. Nah ibu pilih di madu apa di racun? Dua-dua tidak. Jadi rakyat itu harus cerdas. Cerdasnya apa? Jadi orang yang beriman kepada Allah. Contohnya siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar, hidup di dunia ini cuma sebentar. Masa iya sebentar jadi menjadi manusia yang bodoh? Kan nggak mungkin. Harus cerdas. Makanya kita butuh pemimpin bukan sekedar cerdas, bukan sekedar pintar, tapi benar. Ya. Siapa itu pemimpin? Kita semua adalah pemimpin. Pak Kades pemimpin di Tanjung Aur, desanya. Kadus pemimpin di dusunnya. RT pemimpin di RT-nya. Suami pemimpin di rumah tangga, ibu pemimpin untuk anak-anaknya, anak-anak pemimpin buat dirinya sendiri. Artinya bahwa kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Dan setiap yang kita pimpin besok akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah. Akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah. Yang akan menjawab pertanyaan Allah ketika Allah bertanya apa yang sudah kita lakukan semasa hidup di dunia. Yang akan menjawab pertanyaan Allah besok bukan lagi bibir. Kalau bibir itu pandai berbohong, pandai gedam-gedam. Makanya Allah akan saya lagi besok. Apa buktinya? Surat Yasin. Surat Yasin. Kata Allah, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut mereka akan dikunci. Mulut kita dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Apa yang terjadi itu? Coba kita lihat. Kalau kita lewat di jalan itu, ada orang nampak sekelompok orang duduk di tepi jalan, atau mulut berbunyi, tangan berbicara. Kalau dulu tapi dia jadi sapu, ada nampak itu. Karena
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka yang akan memberikan kesaksian kepada kamu. Untuk apa itu? Bima kanu yaksibun, untuk kita bertanggungjawabkan kegiatan hidup kita termasuk hidup di dunia. Ya Bu, ya Bapak hati-hati di ibu, karena hidup di dunia bentar. Intinya jangan sombong, gampang ya Allah. Pangkat kita punya Allah, harta kita punya Allah. Ada yang ada pada diri kita milik Allah. Ya Bu, ada lagi yang perlu kita perhatikan adalah ketika menjadi sebuah keluarga, ibu, para istri dituntut Rasul oleh Allah untuk taat. Yang tadinya taat ke orang tua, setelah akad nikah diperintahkan untuk taat kepada suami. Ya Bu, taat kepada suami. Selagi perintah dan larangan suami itu betul menurut agama, wajib ibu taat. Wajib. Walaupun ibu rajin sholat, rajin puasa, bersedekah di mana pengajian ibu hadir, tetapi kalau di rumah durhaka dengan suami, durhaka kepada suami, surganya itu bukan untuk kamu, bukan untuk ibu surga. Hati-hati Bu, ya. Walaupun rajin ibadah ibu kita sekali sholat, tapi kalau ibu suami durhaka, surga bukan milik ibu. Ya. Artinya apa? Pandai-pandai menyenangkan hati suami. Ibu mau saya kasih tahu orang yang perempuan yang pertama, orang perempuan yang didahulukan masuk dalam surga itu siapa? Rasul pernah bertanya siapa jawab Rasul? Siapa jawab Rasul? Adalah Rasul menjawab istrinya dulu, anaknya Fatimah dulu adalah. Tak ada orang di desa itu, saya lupa namanya. Salah satu di desa itu orang biasa orang. Jadi Fatimah ini penasaran siapa orang bapaknya mulia yang di sisi Allah. Kok bisa dia masuk surga duluan? Penasaran Fatimah, tengok rumah. Ketok pintu, ditanya siapa di luar? Saya Fatimah, anaknya baginda Nabi. Mohon maaf Fatimah, suami saya belum pulang dari medan perang. Suami saya belum ada di rumah. Tadi saya belum minta izin kepada suami untuk mempersilahkan tamu untuk masuk ke rumah. Tidak boleh, tidak belum minta izin ke suaminya. Belum ada tamu masuk, tidak ada mau masuk ke sama. Walaupun anak masuk. Balik. Besok datang lagi ya Fatimah. Besok akan saya minta izin kepada suami saya. Besok datang lagi. Besok itu siapa? Fatimah. Dengan siapa? Dengan Hasan. Dengan siapa nama anak Fatimah? Hasan kan? Hasan. Mohon maaf Fatimah, saya kemarin minta izin cuma untuk Fatimah, bukan untuk Hasan. Balik lagi, besok datang lagi. Sudah berapa kemuliaan yang atas? Dia masuk surga dua pada Rasul. Apa lagi? Besok dia datang lagi, dipersilakan masuk. Sudah minta izin kepada suami, sudah dipersilakan masuk. Betul suaminya belum pulang. Dia sudah nampak isi dalam rumahnya kok. Air sudah siapkan ketika suami yang pulang mandi. Pakaian sudah disiapkan, makanan di meja sudah disiapkan, dan terakhir sudah disiapkan cambuk di samping makanan tersebut. Rasul Abu Fatimah bertanya ini untuk apa cambuk ini saudara? Ketahuilah Fatimah, cambuk ini
Seandainya makanan ini tidak enak, saya persilahkan suami saya untuk menyambung saya. Ada yang kira-kira tertidur. Ada yang kira-kira saya kelas berat. Ada enak kok. Ada lagi campur ini, selalu kira-kira. Ada yang kira-kira. Tidak kan? Pantas ini masuk surga kata Nabi. Balik pada baru kata sadar. Orang itu akhlaknya. Pantas dia masuk pertama dalam surga. Ya Bunda. Tidak. Itu lebih menghormati orang lain daripada suami. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Itu di situ ada pasarnya ya. Sabtu balik punya ya. Coba kita lihat pagi Sabtu Pak. Bukan main dulu. Selesai mandi make up sebelah kiri jauh, sebelah kanan merah. Persis orang mempertiang istri. Bukan main paling keluar sampai ke simpang luarku. Dalam rumahnya dipaksa membuat bulu. Itu gaya untuk siapa di pasar? Suami orang. Ya lah. Pas giliran tidur di samping suami memang tidur. Giliran suami bukan saya, dari lalu dan lain sebagainya. Orang suami saya keluar, tidak. Karena tidak bisa menyenangkan hati suami. Jadi kalau Allah itu Bu, ibu dituntut untuk mencari ridho suami. Mohon maaf, ini sering terjadi. Ya, ini saya kisahkan oleh para ulama. Mohon maaf, Bu. Ketika suami ibu kepengen, ini apa? Ketika suami ibu kepengen, tetapi ibu tidak mau memberikan itu, tidak memberikan kesempatan untuk suami. Mohon maaf, ketika suami itu tertidur di dalam merasa kesal karena tidak dikasih jatah, sampai tertidur suami dalam keadaan kesal, sampai pagi malaikat itu mencatat melaknat si istri tersebut. Ibu tidur sampai pagi dilaknat oleh malaikat. Jadi hati-hati. Ya. Oh dilaknat. Ini dituntut untuk melengkapi suami. Ya, apalagi kadang-kadang yang sering membuat istri melunjak tau. Gajinya kecelakaan lagi. Itu ya Pak. Penghasilan itu lebih besar daripada suami. Itu yang terbaik. Itu yang membuat sering membuat melunjak. Ya Bu ya. Jangan kita ingat di rumah itu adalah mimpi kita suami sebesar apapun gaji kita, suami kita menjadi suami. Ya Bu ya. Sudah bisa menjawab lagi dengan ini? Sudah berani menjawab? Sudah. Sudah berani belum? BR. Baik. Ada apa? Insya Allah nanti ketika acara kita selesai keluar insya Allah kita akan menerapkan ilmu bermanfaat juga. Yang terakhir adalah ingat pesan dari Maulid Nabi Muhammad SAW kepada kita, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini merantau, dan orang yang merantau itu pasti pulang kampung. Betul.
orang yang merantau pasti pulang kampung. Bodoh. Bodoh tahu bodoh. Bodoh tahu. Bengak. Bengak tahu nggak? Apa bengak? Tolol. Tolol itu tolol. Minum es ditiup atau tolol. Dikira panas. Tolol. Bodoh. Orang kalau merantau tapi tidak mau pulang kampung. Ya bu, itu justru kita lalu merantau. Kan pasti pulang kampung. Lamanya yang pulang kampung. Apanya tak? Tadi saya bilang kita tadi di Pulau Panjang itu. Atau ada yang pulang kampung. Ya, sudah ada yang pulang kampung. Itu hidup kita berdua merantau, numpang sebentar, dan pasti kita pulang kampung. Kemana kampung kita? Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kampung kita sebenarnya. Artinya apa? Itu hidup di dunia ini bakal mati. Mati. Hidup bakal mati. Itu hidup. Ibu-ibu yang enak dulu mati. Bapak-bapak bakal mati. Saya bakal enak kalau bisa dilihat itulah mati. Mati itu tidak menyebut orang yang sedang sakit. Mati tidak menyebut orang yang sudah tua. Mati tidak menyebut orang yang miskin. Tapi mati itu akan menyebut orang yang sudah datang ajal. Kalau sudah datang ajal, tidak peduli lagi manja. Mati. Lagi duduk, mati. Lagi ngotak, mati. Ya. Lagi ceramah, mati. loh. Tidak peduli kalau sudah datang ajal. Seperti terlihat video-video. Ya. Yang mati sedang dalam keadaan sholat dan sebagainya. Ya kan? Tidak sakit. Artinya apa? Hidup di dunia ini merantau dan pasti pulang kampung. Dan pulang kampung itu seharusnya senang. Tidak? Senang tak kira-kira pulang kampung? Itulah aku merantau. Begitu balik pulang kampung, senang tak kira-kira? Senang. Pulang itu senang. Contoh saudara kita yang merantau, begitu lebaran mereka pulang kampung, senang. Senang pulang itu senang. Ada lagi. Dulu zaman kita sekolah ada guru yang pemarah. Pengumuman, bapak guru tidak masuk sekolah. Anak-anak boleh pulang. Senang tak? Senang pulang itu sekarang. Selesai kita hidup di dalam umur, kita pulang kepada Allah. Senang tak? Nah, begitu pulang kepada Allah. Tak berani jawab senang. Dia jawab senang, takut sepagi. Apa yang membuat kita ragu untuk menjawab senang kembali kepada Allah? Dua. Pertama, kita terlalu mencintai sesuatu sehingga takut mati. Ya. Yang kedua, merasa modal belum cukup, ambil paling bahaya. Pertama, terlalu mencintai suami, takut mati. Suami terlalu mencintai istri, takut mati. Ibu dan bapak terlalu mencintai anak, takut mati. Keluarga terlalu mencintai harta, kebun dan sebagainya, takut mati. Ya. Yang kedua, merasa modal belum cukup, ambil paling baik. Modal belum cukup, belum sempat sembahyang, mati. Ambil baik. Ya. Tidak punya modal, pulang kampung, bahaya. Bersegdo. Ya. Pulang kampung itu harus punya modal dan harus siap. Artinya apa?
Di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari modal. Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Apa tujuan kita hidup di dunia apa, Pak? Rokok. Apa tujuan kita hidup di dunia? Mencari kena dong. Apa tujuan kita hidup di dunia? Apakah kita merasa hidup selama-lamanya? Ya kan enggak kan? Ya, artinya apa? Kita hidup di dunia ini untuk diperintahkan oleh Allah bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang takut kepada Allah. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali akan untuk beribadah kepada Allah. Bu, ibadah itu bukan hanya sholat, banyak ibadah-ibadah lain. Karena dulu aku kasih tanya dulu apa? Ini ibadah itu ibadah di mana-mana. Ada ibadah menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Tidak tahu. Kita duduk di situ di dalam majelis ilmu, salah satu ibadah. Ibu taat kepada suami, ibadah. Anak menuntut ilmu dengan baik, tidak mengecewakan orang tua, ibadah. Suami pergi keluar mencari ibadah. Cari apa? Mencari nafkah, ibadah. Boleh? Semua akan ibadah. Ya, semua pekerjaan kita ibadah selagi pekerjaan kita tidak menyalahi aturan Allah. Tetapi ada orang yang menjalankan ibadah itu tidak dengan iman, tidak ada tuntunan iman, sehingga apa yang dilakukannya salah di mata Allah. Baiklah dong, begini dosa, begitu dosa di mana orang berdosa sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berkurang. Terus sebaik-baik orang yang berdosa adalah minta ampun kepada Allah. Artinya tidak perlu waktu. Restoran sepanjang waktu di RT, tanya di RT tidak menyelamatkan dong. Tidak. Restoran sepanjang waktu agak api itu namun tidak menyelamatkan. Jadi jangan menunggu waktunya sholat lah sebelum datang waktunya kita sholat. Ya, perintah kamu jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau sholat baik, insya Allah yang lain baik. Kalau sholat baik, insya Allah yang lain baik. Apa artinya saat memilih sholat tak telah tegak duduk, tak telah duduk, baring, tak telah baring, pakai isyarat, pakai hati, pakai isyarat. Ada telah pakai hati bungkus, bawa ke masjid. Apa itu? Di sholat. Ya, jadi itu pentingnya sholat seperti itu. Itu pentingnya sholat. Nah, jadi intinya adalah hidup di dunia ini bakal pulang kampung dan bakal mati. Kalau ikut Nabi meninggal berapa? 60, 7 tahun. Kalau itu Nabi berarti datang itu cuma 60. Tapi yakinlah sudah katakan Nabi antara 60 ke 70 itu banyak umatnya. Jarang lebih daripada itu. Jarang, aduh, cuma jarang. Malah lebih kurang dari 60 itu yang banyak, ya kan? Nah, jadi itu
berarti datang itu 63. Kalau siang hari ini umur kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Bentar lagi. Ya. Asal dekat ke maghrib. Kalau siang hari ini umur kita sudah 62 tahun 11 bulan. Udah membuat kami makan. Selama bulan bisa makan ikan nasi boleh tak? Tinggal sebulan nih. Dia tuh. Nah, artinya apa? Hidup di dunia ini akan mati. Kalau kita terus ingat mati, itu tidak akan sembuh. Ya berbahaya. Hidup bakal mati. Walaupun sedikit apapun jabatan kita, mati. Siapa presiden pertama Indonesia? Orang nomor 1 di Indonesia? Soekarno mati. Ya. Orang nomor 1 paling tinggi jabatan di Indonesia mati. Aku lagi RT. Ya, itu aku salah. Ya, kita sini Pak. Michael Jackson. Tahu? Michael Jackson. Itu di dalam dunia raja pop dunia. Bukan raja pop. Michael Jackson mati. Apa lagi kira-kira mana? Tidak ada alasan itu untuk hidup selama muda. Maka mumpung masih hidup, ya mari kita sama-sama memperbaiki bekal. Kalau bekal cukup, insya Allah pulang itu senang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau pulang itu senang, insya Allah akan senanglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Bunda, Pak El, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang salah yang menyinggung perasaan, ya terutama kepada Pak RT. Mohon RT, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Saya tadi bukan menyindir dakwah, saya tak semua maafkan. Tak menyindir ya. Saya mohon maaf ya sama-sama. Saya berbicara seperti ini supaya kita sama-sama menjalani hidup ini dengan aman, menjalani hidup dengan tenang, tidak sombong dengan apa yang ada pada diri kita kan itu. Taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, insya Allah hidup dan nanti itulah kunci. Ya, itulah kuncinya. Artinya perkataan saya dari awal sampai akhir tadi kalau ada yang merasa tersinggung, ya beliau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kalau ada yang benar datang dari Allah, yang salahnya datang dari pribadi saya, ambil yang eloknya, tinggalkan yang buruknya selain dari selok. Selok dari selok masing-masing lah. Kalau buruk mau di rumah ini, buruk mau balik. Saya belum kawan. Ambil yang elok, tinggalkan yang buruk yang baik. Selain daripada selok. Mereka saya pernah sampaikan, saya yang dituntut jamaah. Ustaz pun kalau Ustaz pun tadi ya, selok bawa hilang katanya. Jadi kalau ini lagi saya itu saya ambil yang elok, tinggalkan yang buruk selain daripada selok. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bunda. Jadi sebelum saya akhiri, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ya. Saya mohon kepada bapak-bapak yang merokok berhenti dulu. Kita betul-betul khusus meminta kepada Allah. Kita betul-betul tundukkan hati kita minta kepada Allah. Ya Allah, kami berkumpul di majelis ilmu ini ya Allah, di masjid yang amat mulia ini ya Allah. Kami akan membaca surah Al-Fatihah ya Allah. Mudah-mudahan
doa-doa yang kami panjatkan ya Allah. Ya Allah, dengan berkat kami membaca suratul Fatihah, jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Anak-anak yang tumbuh menjadi manusia yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, hindarkan anak-anak kami dari perzinahan ya Allah. Hindarkan anak-anak kami dari narkoba ya Allah. Ya Allah, hindarkan anak-anak kami dari pergaulan bebas ya Allah. Bimbing anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan berkat kami sama-sama membaca suratul Fatihah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Kalau mereka sudah kembali kepada Engkau, jangan siksa mereka ya Allah dulu ya Allah. Jadikan kuburan mereka tanah dari tanah surga ya Allah. Ya Allah, bahagiakan mereka dari dunia sampai akhirat ya Allah. Kami menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya untuk kami ya Allah. Kami menjadi saksi yang mereka adalah orang yang sangat berdasar di hidup kami ya Allah. Ya Allah, maka daripada itu ampunlah segala kesalahan dan dosa orang tua kami ya Allah. Kalau mereka masih hidup bersama kami ya Allah, panjangkan umur taat mereka ya Allah. Ya Allah, dengan berkat kami sama-sama membaca surat Al-Fatihah, kami sebagai suami dari keluarga kami, jadikan kami pemimpin yang baik di rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, jadikan para pemimpin kami, atasan-atasan kami menjadi pemimpin yang betul-betul amanah ya Allah. Ya Allah, jadikan istri-istri kami istri yang salehah ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mencapai cita-cita kami yang baik ya Allah. Bimbing kami menjadi orang-orang yang baik ya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain ya Allah. Jadikan kami orang seperti itu ya Allah. Ila akhiril niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi mohon maaf. Ya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele bawa ke pasar. Makin cepat, makin bagus. Berlele-lele kalau jalan. Jadi ini berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.